أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا ربنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. أما بعد، segala puji selalu kita haturkan, begitu juga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena hidayah Dia Jalla Jalaluh, kemudian pertolongan Dia Jalla Jalaluh, dan juga taufik yang selalu meliputi diri kita sampai detik ini, kita bisa berkumpul dan bertemu di hari ini untuk mempelajari ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang ikhlas, yang mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah kecuali akan diberikan, Allah di sini bilang akan diberikan 4 hal. Yang pertama, ketenangan dan kenyamanan akan datang di orang-orang yang sedang berkumpul tersebut. Tapi di sini ada syaratnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan berkumpul, ya, dan melakukan suatu hal. Apa itu? Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Yang mana dia berkumpul, ya, membaca kitab Allah, dan mempelajarinya. Mempelajari apa? Mempelajari Al-Quran itu sendiri, yakni mempelajari agama Islam. Maka Allah akan menurunkan yang pertama adalah as-sakinah, ketenangan. Kemudian rahmat itu datang di antara kita. Kemudian yang kedua rahmat, yang ketiga adalah malaikat akan berada di sekitar kita. Yang mana ini sangat, Masya Allah sekali, sangat penting, ya, atau sangat agung sekali. Bayangkan, kita ini bukan siapa-siapa, makhluk Allah yang penuh dosa, tapi malaikat mau berkumpul dengan kita. Dan malaikat ini, ikhwah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, malaikat ini adalah makhluk Allah yang diciptakan defaultnya atau basicnya itu untuk nurut sama Allah, untuk taat. Berarti mereka ini sangat suci. Sedangkan kita ini defaultnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innan nafsa ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu condongnya ke hawa nafsu atau ke keburukan. Berbeda dengan malaikat. Nah, ketika malaikat itu berkumpul dengan kita, maka itu adalah suatu ganjaran yang agung, suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkumpul dan bertilawah Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan semisalnya. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi adalah ketenangan datang. Kemudian yang kedua adalah rahmat turun. Kemudian malaikat mengelilingi kita, ikut bermajelis dengan kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah nama-nama kita akan Allah sebutkan di antara makhluk-makhluknya yang berada di sisinya.
yakni para anbiya, kemudian para rasul, dan juga para malaikat. Sehingga kita harus mengikhlaskan niat kita agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Cara untuk merealisasikan rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan dan anugerah-anugerah yang turun kepada kita, salah satunya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini didefinisikan oleh para ulama, mungkin sering kita dengar, an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah. Kita nih harus beramal salih kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, raja'a thawabillah, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, balasan yang baik dari Allah. Kemudian yang kedua, antatruka ma'asi Allah makhafat ala nurin minallah makhafat adabillah. Kita atau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah pula. Takut apa? Takut azabnya Allah turun kepada kita. Nah, jadi ada dua cara bertakwa itu. Yang pertama adalah kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat yang Allah larang. Tapi dua-duanya ini, Bapak Ibu sekalian, itu harus didasarkan ala nurin minallah, di atas cahaya Allah. Apa cahaya Allah itu? Cahaya Allah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul kalian, maka ambillah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kalian, yakni Nabi Muhammad SAW, maka cukupkanlah diri kalian, yakni jangan terjatuh dalam hal tersebut. Tapi yang di-highlight atau yang di-stabiloi, ya Bapak Ibu sekalian, adalah ala nurin minallah, Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk pula ketika bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah sarana bagi kaum muslimin untuk memanen pahala, ya, untuk memanen pahala, yang mana pahala itu dilipat gandakan. Belum lagi nanti ada Lailatul Qadar, yang mana lebih baik daripada 1000 bulan, dan seterusnya. Tapi menjadi ironi, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya ada yang menjadikan salah satu dari sumber ibadah tadi kan Al-Quran dan As-Sunnah, ada yang menjadikan salah satunya, yakni As-Sunnah, itu sesuatu yang palsu dan tidak berdasar dari Nabi SAW. Ya. Dan ini menjadi fatal bagi kita semua. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bima sami'a." Cukup bagi seseorang, fulan, ini dikatakan sebagai orang yang berbohong, ya, apabila dia menyampaikan atau berkata apapun yang dia dengar. Misal, kita mendengar berita, kita tidak tahu apakah berita ini hoax atau tidak, belum kita cross check, tapi kita langsung memforward ke grup, kita langsung menyampaikan ke teman kita atau apapun itu di status WA segala macam. Padahal ini berita belum kita cross check, dan Nabi Muhammad SAW itu memberitahukan cukup dia seperti itu, tidak mau cross check, itu dianggap berbohong. Maka ini adalah peringatan yang sangat keras sekali. Dan bahkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan orang yang berbohong itu adalah salah satu yang melakukan dosa besar, ya.
Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Jagalah kalian ini berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bar atau ilal bir. Karena kejujuran ini akan memberi petunjuk ke kebenaran atau kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Karena sesungguhnya kebaikan akan mengantar ke surga. Kejujuran muaranya kemana? Ke surga. Kejujuran mengantar kebaikan, kebaikan mengantar ke surga. Kemudian kebalikannya, Nabi melanjutkan sabdanya, kebalikannya, wa iyyakum wal kadhiba, dan berhati-hatilah dengan berkata bohong, yakni berbohong ya. Fa innal kadhiba yahdil ilal fujur, karena sesungguhnya bohong ini mengantar ke keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan ini mengantar ke neraka. Wal iyadzu billah. Selaras dengan hadis kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bima sami'a. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita seorang muslim untuk selalu cross check. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau datang khabar ke kalian, yakni kepada kita nih, maka kita harus tabayyun terlebih dahulu, meng-cross check terlebih dahulu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in ja'akum ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila ada kabar dari orang yang buruk perangainya. Maka di sini juga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak hanya yang buruk perangainya, tapi juga yang baik perangainya. Agar apa? Agar kita bisa cross check kabar yang kita terima itu benar atau tidak. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sebutkan tadi bahaya berbohong, kemudian keutamaan jujur ya. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk cross check kabar. Dan ini semuanya secara umum. Kabar dari sejawat kita, kabar dari teman-teman kita, keluarga kita secara umum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau saja kabar biasa itu kita teruskan tanpa cross check dianggap bohong, dan itu berdosa dan termasuk dosa besar, lalu bagaimana dengan kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Suatu kabar yang disandarkan kepada Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengatakan hal tersebut, atau belum tervalidasi, ya, atau belum tervalidasi apakah Nabi benar atau tidak, atau validasinya lemah, maka ini dosanya, berbohongnya bakal naik level, bakal apa? Naik level. Dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan memang bakal ada di antara umatnya yang melakukan hal ini. Melakukan apa? Berbohong atas nama Nabi. Ya, berbohong atas nama Nabi. Nabi SAW bersabda, Bapak Ibu sekalian, beliau bersabda, man kadzdzaba alayya atau man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka silahkan persiapkan tempat duduknya di neraka. Ini sangat peringatan yang sangat keras sekali. Bahkan ada pula peringatan yang lebih ekstrim ya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, man haddatsa anni haditsan, barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku, sebuah hadis, wa huwa yara annahu kadzibun, dan dia memiliki pandangan dan mengetahui, oh hadis ini itu hadis yang berbohong, hadis yang palsu, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk orang yang berbohong pula. Perhatikan di sini bagaimana di zaman kita ini ya, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali hadis-hadis yang itu dhaif, lemah, bahkan itu palsu.
Mungkin saya bisa memberi salah satu contoh yang hadis yang aneh, tapi ada dan banyak orang percaya. Man mata wa fi batnihi qahwa dakhala al-jannah. Bayangkan. Ada orang yang bilang itu hadis Nabi. Barang siapa yang meninggal dan di perutnya itu ada kopi, ya bayangkan, maka dia akan masuk surga. Enak sekali masuk surga. Minum kopi, udah wafat, masuk surga. Nggak usah beramal segala macam. Dan ini ada yang ikhwah, ada di antara kita di zaman ini. Dan saya yakin pasti orang yang bilang hadis tersebut tahu bahwasanya hadis ini palsu. Tidak ada, Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Dan Nabi Muhammad mengancam tadi, man haddatsa anni haditsan, barang siapa yang meriwayatkan hadis mengatakan bahwasanya ini hadis dariku, wa huwa yara annahu kadzib, dan dia tahu bahwasanya ini hadis palsu, wa huwa ahadul kadzibin, maka dia adalah salah satu orang yang berbohong atas namaku. Maka dari itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk melindungi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, agar apa? Agar tidak ada orang yang semuanya berkata seenaknya. Dikatakan oleh para ulama itu seperti ini: laulal isnad fid din la qala man syaa ma syaa. Kalau dalam agama ini tidak ada periwayatan atau tidak ada perlindungan terhadap hadis-hadis itu, maka semua orang akan mengatakan apa yang dia mau. Contohnya kayak tadi, orang fulan ini mengatakan seenaknya jidatnya sendiri, yang mati dan di perutnya ada qahwa, ada kopi, masuk surga. Itu kan seenaknya sendiri gitu loh. Maka ini yang akan kita lindungi dan kita pelajari mungkin beberapa menit ke depan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami ini. Dan ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit praktikal ya, atau sedikit sedikit agak harus memeras pemahaman kita dan fokus kita, sehingga saya harapkan ikhwah sekalian bisa memegang modulnya atau pegangannya itu yang sudah saya siapkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Adapun yang akan kita bahas pada sore hari ini, ikhwah sekalian, yang pertama adalah kita akan membahas apa itu hadis dan sunnah. Apa itu hadis dan sunnah? Dan akan kami jelaskan pula di dalamnya terkait dengan hadis sahih, kemudian hadis dhaif, kemudian hadis maudhu, serta juga apa akibatnya ketika tersebar hadis dhaif dan hadis maudhu di masyarakat awam. Kemudian yang kedua, kami akan juga menjelaskan, masuk ke tema kita, karena kita berada di momen Ramadan yang mana banyak sekali orang-orang berlomba untuk beramal solih agar mendapatkan ganjaran yang Masya Allah dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang dilipat gandakan. Maka kita akan mengetahui hadis-hadis dhaif dan menjelaskan hadis-hadis dhaif dan maudhu tentang Ramadan, agar kita tidak fokus pada hal-hal yang lemah dan palsu, namun kita memfokuskan kepada hal-hal yang telah dikatakan oleh Nabi secara sahih, ya, secara sahih. Kemudian di bagian terakhir, apabila waktunya cukup, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan pula bagaimana seharusnya kesimpulan dan sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang fenomena ini. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita menuju ke halaman selanjutnya. Apa itu hadis dan apa itu sunnah? Ya, apa itu hadis dan apa itu sunnah? Secara bahasa, al-hadis itu dari kalimat hadatsa yahdutsu, yakni sesuatu yang terjadi
barusan terjadi. Misal saya berkata, ana jitu fi hadzal masjid haditsan. Saya tiba di Masjid Babus Salam baru saja. yakni saya tiba di sini itu baru terjadi. Maka itu dimaksud hadis secara bahasa. Apa sih maksud secara bahasa? Maksud secara bahasa itu adalah ketika kita mencari di kamus ya, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Kalau kita cari di kamus apa sih hadis ini? Nah, kita akan menemukan arti hadis itu adalah sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru. Contoh yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza laisa fihi amruna fahuwa raddun," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membuat suatu hal yang baru, ahdatha, sama juga akar katanya, hadatha, ahdatha, sesuatu yang baru dalam agama, maka itu akan tertolak apabila tidak ada riwayat yang lain atau tidak ada contohnya dari Nabi. Dan hadis, Bapak Ibu sekalian, merupakan lawan kata dari qadim. Dari apa? Qadim, yang berarti lama. Ya, berarti lama. Qadimun, lama. Artinya lama, yakni yang telah lalu. Hadis juga bermakna sebagai kabar atau kalam. Maksudnya adalah perkataan, ya, perkataan. Misal, tahaddathtu ma'a Pak Riman. Saya sedang berbicara atau ngobrol dengan Pak Riman. Ini salah satu makna dari hadis pula, ya, yakni kabar atau kalam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis di dalam istilah agama kita, dalam syariat kita, itu diartikan sebagai kullu ma thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qawlihi, dari perkataannya, au fi'lihi, atau perbuatannya, au iqrarihi ala syai', atau persetujuannya terhadap sesuatu, au sifatihi, atau sifat beliau. Ada 4 perkara ini. Segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, apa saja perkataannya, qaulihi, au fi'lihi, perbuatannya, au iqrarihi, atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu, au sifatihi, atau sifat-sifatnya. Ada 4 ya. Ada 4. Coba kita bedah satu persatu. Adapun hadis tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini disandarkan kepada Nabi dan menjadi sebuah hadis, ya. Contohnya Nabi bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Nabi bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian, salat kita maksudnya, ya, idza ahdatha, apabila kita berhadas, hatta yatawadda, sampai kita berwudu. Ini salah satu contoh perkataan Nabi. Mungkin di situ tidak saya tulis, tapi bisa difahami, ya. Perkataan Nabi bersabda itu termasuk hadis pula, ya, termasuk hadis pula. Contoh yang lain, la talbasul harira wala dhibaj, atau wala dhibaj, jangan memakai al-harir, yakni al-harir ini emas, ya, wala dhibaj, dan kain sutra, wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah, dan jangan meminum air atau meminum minuman dalam bejana emas dan perak. Nah, itu salah satu contoh hadis Nabi dari perkataan beliau.
Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, contoh hadis perbuatan Nabi. Nabi berbuat kemudian dijadikan hadis, termasuk hadis. Apa itu? Ketika contohnya ketika Nabi diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajati aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun min ma'in yakni yastanji bihi. Kalau Nabi sedang keluar untuk mau buang hajat, nah, ini kan perbuatan Nabi. Nabi keluar dan buang hajat. Maka aku dan temanku akan membawakan untuknya sebuah wadah dan air, wadah yang isinya air. Untuk apa? Untuk Nabi gunakan beristinja atau mensucikan hadas tersebut, seperti itu. Maka perbuatan Nabi keluar, Nabi mensucikan hadas dengan air, itu dianggap hadis yang berasal dari perbuatan Nabi. Berasal dari apa? Perbuatan Nabi. Contohnya seperti itu. Atau dalam hadis tentang sifat salat Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah ini, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Nabi itu mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya gitu. Allahu akbar idza ftataha salatahu, atau idza ftataha as-salat. Kalau Nabi sedang membuka salat atau bertakbiratul ihram, maka diriwayatkan Abu Hurairah, beliau akan mengangkat tangannya seperti ini. Nah, hadis yang mengandung tentang perbuatan Nabi seperti ini adalah hadis tentang perbuatan Nabi. Allahu akbar, seperti ini. Ini contoh hadis tentang perbuatan Nabi. Adapun yang selanjutnya adalah hadis tentang persetujuan Nabi. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika beliau melakukan salat, namanya salat wudu, mungkin sering kita dengar. Setiap beliau melakukan wudu, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau melakukan salat sunnah 2 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya beliau mendengar terompahnya Bilal di surga. Ya, di riwayat ada yang bilang seperti itu, mendengar terompahnya Bilal di surga. Lalu mengatakan, apa amalan yang kau lakukan, Bilal? Aku melakukan wudu, kemudian aku sholat sunnah setelah wudu tersebut. Lalu Nabi Muhammad mensetujuinya. Oke, approve, boleh engkau melakukan hal tersebut. Maka apa yang disetujui Nabi itu menjadi sunnah dan menjadi hadis tentang persetujuannya Nabi terhadap hal tersebut. Maka ketika orang bilang hadis Bilal tadi digunakan untuk kita boleh membuat sesuatu yang baru dalam agama kita, misal boleh kita sholat sholat sunnah rojab atau sholat sunnah nisfu Sa'ban dan sebagainya. Tapi Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut. Mereka bilang, oh ini boleh, kan Bilal juga boleh, ya kan? Maka ini dibantah oleh para ulama, karena saat itu Bilal disetujui oleh siapa, Bapak Ibu sekalian? Oleh Rasulullah SAW. Nah, kita kalau mau bikin sholat yang baru disetujui oleh siapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, kita tidak ada yang menyetujui. Maka ini adalah hadis takriri, suatu hadis yang mana Nabi approve, Nabi setuju, maka itu dijadikan hadis dan sunnah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hadis sifat Nabi, tentang sifat Nabi SAW. Disebutkan oleh Aisyah, ibunda kaum muslimin radhiyallahu anha, ketika mensifati beliau bahwasanya beliau ini orang yang sangat dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas.
Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dermawan. Nah, ini sifatnya Nabi. Aisyah radhiyallahu anha mensifati Nabi dengan beliau dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan beliau menjadi lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril menemui Nabi Muhammad SAW untuk bertadarus atau untuk mewahyukan Al-Quran kepada beliau. Maka ini tadi yang terakhir adalah hadis tentang sifat Nabi, ya, tentang sifat Nabi. Ketika Nabi disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau Ummul Mukminin, bahwasanya Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, maka ini termasuk sifat Nabi, termasuk sifat Nabi. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan masuk kepada pengertian sunnah, karena terkadang kita agak bingung apa itu hadis, apa itu sunnah. Ya, adapun sunnah secara bahasa adalah jalan atau thariqah, jalan kita atau jalan, ya, atau thariqah, yakni jalan, atau manhaj, sesuatu yang kita jadikan itu untuk apa yang kita lakukan. Contoh, saya kalau mau berangkat kerja, sunnah saya atau cara saya, jalan saya, thariqah saya adalah selalu memanasi sepeda motor saya dengan double starter. Itu sunnah saya. Ini secara bahasa, ya, bukan secara istilah syariah. Contohnya seperti itu. Apa yang selalu kita dawamkan untuk kita lakukan dan menjadi jalan hidup kita, kalau kita nggak melakukan, kayaknya ada sesuatu yang ketinggalan, kan? Nah, itu secara bahasa arti dari sunnah, jalan, sesuatu yang kita jadikan, kita melakukan hal tersebut. Bisa difahami, ya? Nah, adapun secara istilah, maka sunnah ini ada maknanya sendiri-sendiri, Bapak Ibu sekalian. Di kalangan ulama muhadditsin, sunnah itu artinya ya hadis itu sendiri, seperti hadis. Maka ketika orang-orang ahli hadis, orang-orang yang suka meriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam At-Tirmidzi dan selainnya, itu mengartikan secara istilah bahwasanya sunnah itu adalah hadis Nabi itu sendiri. Namun di sisi fuqaha, orang-orang ahli fikih, contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, mengatakan bahwasanya sunnah, ya, itu adalah sesuatu perintah syariat yang derajatnya tidak sampai kepada wajib, ya, derajatnya tidak sampai kepada wajib. Sunnah itu kalau di sisi ilmu fikih, misal kita puasa Senin Kamis itu wajib apa sunnah, Pak? Sunnah, ya. Nah, ini maksud dari fikih, itu maksud dari ilmu fikih, kita melakukan sunnah itu. Tapi kalau dari kalangan hadis, ahli hadis, semua riwayat hadis Nabi yang kita sebutkan tadi itu juga dianggap sebagai sunnah Nabi. Bisa difahami, ya, perbedaannya, ya. Kemudian ada juga definisi yang ketiga dari sisi ahlu aqidah atau orang-orang yang fokus memberantas keyakinan-keyakinan yang menyeleweng. Maka sunnah itu adalah segala sesuatu yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Segala sesuatu yang diyakini dalam agama, ya, tentang agama, tentang ilmu ghaib, tentang Allah, tentang neraka, surga, segala sesuatu, ya, yang diyakini oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.
maka ini yang dimaksud sunnah dalam sisi akidah. Dalam sisi akidah, saya beri contoh. Kita meyakini bahwasannya surga dan neraka itu sudah tercipta dari dahulu kala, ya kan? Kita sudah meyakini seperti itu. Maka ini oleh para ulama akidah dianggap sunnah Nabi, seperti itu. Kita meyakini, contohnya kita meyakini bahwasannya kita akan ditanya di dalam kubur nanti tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu. Nah, ini oleh para ulama akidah dianggap sunnah. Jadi itu perbedaan istilah sunnah di kalangan para ulama. Yang pertama ulama hadis, yang kedua ulama fikih, yang ketiga ulama akidah. Ulama akidah. Adapun ketika hadis dan sunnah itu dijadikan dalam satu nas atau satu kalimat, Bapak Ibu sekalian, maka artinya pun menjadi berbeda. Ya, hadis itu diartikan kalau misalnya hadis dan sunnah dalam satu kalimat. Misalnya seperti ini, ada ulama yang mengatakan, contohnya seperti ini ya, di dalam salah satu hadis, ya, Nabi Muhammad SAW mensunnahkan sunnah berikut. Nah, itu kan dalam satu kalimat tuh. Maka ini menjadi berbeda maknanya. Maka hadis bisa dilihat di printoutnya itu ya. Maka hadis adalah periwayatan sunnah Nabi dan terdapat sanad dan matannya. Ya. Hadis adalah periwayatan sunnah Nabi. Adapun sunnah itu sendiri adalah isi dari hadis. Bisa difahami ya. Kalau disebutkan secara bersamaan, misal dalam hadis ini Nabi mensunnahkan sunnah berikut, maka artinya adalah hadisnya itu mulai dari an fulan akhbarana an fulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, itu juga termasuk hadis. Sanad-sanadnya itu hadis. Kemudian sunnahnya itu adalah yang diriwayatkan tadi. Misalnya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi berkata, man ahdatsa fi amrina hadza, apabila seseorang melakukan sesuatu yang baru di dalam agama kami dan seterusnya, maka ini yang disebut sunnah. Maka ini yang disebut sunnah. Sampai sini bisa mengikuti ya Bapak Ibu sekalian ya, atau sudah mulai agak kecepatan anak ini? Semoga bisa dipahami. Itu terkait definisi hadis terlebih dahulu. Maka kita sepakati ya, ikhwas sekalian, bahwasanya hadis dalam agama kita itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa aja? Perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, dan sifat dan karakteristik beliau. Baik, maka di sini ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak semua hadis yang sampai ke kita itu semuanya benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini hadis itu oleh para ulama muhaddisin dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah hadis sahih. Ya, hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang kita terima. Yang kita terima. Yang benar-benar Nabi Muhammad SAW mengatakan hal itu, melakukan hal itu, menyetujui hal itu, atau sifat Nabi ya seperti itu. Hadis sahih. Benar adanya seperti itu. Kemudian ada hadis dhaif, hadis lemah. Kemudian ada, di sini saya menulis, saya mengutip, ada hadis mungkar, ada hadis mungkar, hadis yang tanaqud atau bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat, riwayat lain yang lebih diterima bahwasanya Nabi mengatakan hal ini. Kemudian yang terakhir yang paling parah adalah hadis maudhu, hadis palsu yang dibuat-buat. Contohnya hadis kopi tadi itu yang dibuat-buat.
itu informasi yang bohong. Maka kita lihat satu persatu apa maksud dari hadis-hadis atau kategori-kategori tadi itu. Adapun hadis sahih, maka hadis yang sanadnya yang meriwayatkan ya, ayol ikhwan, yang meriwayatkan. Kalau kita lihat dari hadis yang dikatakan an fulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Nah, ini adalah rantai perawi yang meriwayatkan dari ini dikabarkan dari ini dan sampai Nabi Muhammad. Ini namanya adalah perawinya. Itu bersambung dan semua yang meriwayatkan tadi adalah orang yang adil dalam agamanya, bertakwa kepada Allah, kemudian akidahnya benar, bukan seorang Syiah. Karena zaman dahulu Syiah itu juga meriwayatkan Nabi, Bapak Ibu. Meriwayatkan hadis, afwan. Syiah itu juga meriwayatkan hadis. Dan itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Maka kalau dikatakan di sini oleh perawi yang adil ya, maka itu perawi yang bertakwa kepada Allah, agamanya lurus dan semisalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kuat hafalannya. Nah, hafalannya kuat ya. Sehingga tidak putus atau tidak lupa. Berbeda dengan kita ya. Coba saya mau membacakan hadis, bisa diingat langsung nggak? Contohnya hadis yang saya sebutkan tadi, atau hadis yang sering kita dengar ya, innamal a'malu binniyat. Itu kan hadis sebenarnya panjang banget itu isinya. Tapi kita ini cuma menghafal depannya aja, innamal a'malu binniyat. Maka hafalan kita lemah dan tidak kuat ya kan? Maka kita ini bukan perawi hadis seperti itu. Adapun perawi hadis zaman dahulu itu kuat-kuat hafalannya. Dan ketika hafalannya kuat, itu berarti riwayatnya diterima, menjadi hadis sahih. Kemudian selanjutnya terbebas dari kejanggalan dalam isi riwayatnya ya. Kemudian kejanggalan juga dari sanad ya, kejanggalan dari perawi sanadnya. Misal ada satu perawi yang itu tidak dikenal dari kalangan muhaditsin. Misal yang terkenal di sini, kita ambil contoh seperti ini. Yang terkenal di sini adalah fulan, kita katakanlah yang terkenal Nafis, kemudian Hari, kemudian Riman. Ini terkenal periwayat hadis semua. Tiba-tiba ada satu orang namanya Agus, nggak terkenal dia ini, tidak dikenal sebagai orang yang meriwayatkan hadis, track recordnya nggak ada, maka ini masuk pada kejanggalan itu tadi. Loh, janggal ini, hadis dari mana? Agus ini nggak pernah meriwayatkan hadis. Nah, ini salah satu contoh dari kejanggalan. Kemudian yang terakhir adalah cacat atau illah. Cacat di sini adalah di isinya atau konteks hadis tersebut, isi riwayat hadis tersebut. Kalau semuanya benar, syaratnya terpenuhi, sanad bersambung, adil dan kuat hafalannya, kejanggalan tidak ada, cacatnya juga tidak ada 5 berarti tadi ya, maka ini wajib diterima. Tapi kita ikhwas sekalian ya, mungkin tidak perlu meneliti seperti itu ya. Kita cuma melihat aja yang disahihkan oleh Imam Albani gitu aja, atau yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan ulama yang lain seperti itu. Kita cukup menerima seperti itu aja. Dan insya Allah Ta'ala ulama-ulama tersebut sudah kredibel dan ahli dalam bidang melihat hadis itu tadi. Baik, selanjutnya kita berpindah ke hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang dia tidak memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria yang kami sampaikan, yang disampaikan tadi. Sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya kuat hafalannya, terbebas dari kejanggalan
dan terbebas dari cacat hadisnya. Ada 5. Kalau salah satu berkurang, maka hadis tersebut dihukumi dhaif. Dihukumi dhaif. Salah satu contohnya, saya mau beri contoh. Salah satu contohnya adalah riwayat hadis berdoa setelah berbuka puasa atau ketika berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Nah, itu ada riwayat yang tidak diterima oleh para ulama hadis. Tadi kan sanadnya bersambung. Oke, hadis tersebut sanadnya bersambung sampai Nabi. Dari fulan sampai Nabi berkata Allahumma laka sumtu dan seterusnya. Ya. Kemudian periwayatannya atau perawinya itu ada yang tidak diterima oleh kalangan muhaditsin. Maka di sini hilang salah satu syaratnya. Kalau hilang salah satu syaratnya seperti ini, maka dia menjadi apa? Dhaif, menjadi lemah. Kemudian bagaimana statusnya di kalangan kita, di kalangan para kaum muslimin? Maka ini ditolak dalam perkara hukum. Misalnya kita menghukumi bahwasanya seperti tadi Allahumma laka sumtu itu harus dibaca atau harus berdoa dengan hal tersebut ketika berbuka puasa, maka ini tidak boleh untuk menjadikannya sebagai hukum ya, untuk menjadikannya sebagai hukum. Namun dikatakan di sini seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membolehkan penggunaannya sebagai fadhailul a'mal, sebagai motivasi kita untuk beramal salih. Sehingga Allahumma laka sumtu tadi boleh kita gunakan agar kita termotivasi dalam apa? Dalam membaca doa, dalam berdoa ketika hendak membatalkan puasa. Kenapa? Karena ada hadis lain yang sahih yang mengatakan bahwasanya ketika hendak berbuka puasa itu seyogyanya kaum muslim berdoa kepada Allah, karena disitulah salah satu waktu mustajab Allah mengabulkan doa. Bisa difahami ya? Apabila ada hadis dhaif, itu bisa digunakan untuk motivasi kita beramal, fadhailul a'mal. Apabila ada hadis lain yang sahih menguatkan hadis ini. Nanti ada contohnya juga. Insya Allah di bagian ketiga ada contohnya nanti. Kemudian selanjutnya hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah dan isinya ini tanaqud. Tanaqud itu kontradiksi. Hadis sahih mengatakan A, kok tiba-tiba ada nih hadis B yang mengatakan seperti ini. Maka ini dihukumi mungkar. Tapi ada syarat yang lain juga, mungkar karena perawinya juga lemah. Perawinya juga lemah. Maka ini ditolak, tidak boleh dijadikan dalil sandaran untuk apapun itu. Untuk apapun itu, untuk beramal, untuk akidah keyakinan kita, untuk apa lagi? Untuk menetapkan hukum wajib, halal, haram segala macam, ini tidak boleh. Karena apa? Karena berkontradiksi dengan sumber yang lebih kuat. Selanjutnya yang terakhir, hadis maudhu, hadis palsu, informasi yang bohong dari Nabi SAW. Kita menisbatkan informasi ini, padahal informasi ini bohong, tapi kepada Nabi, dan ini tidak boleh kita pakai. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Baik, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah mengetahui ya hadis sahih itu apa, hadis dhaif itu bagaimana, mungkar bagaimana, dan maudhu bagaimana. Nah, sekarang kita menuju ke bagian yang kedua, yakni hadis-hadis dhaif dan maudhu yang tersebar dan masyhur di kalangan kaum muslimin tentang bulan Ramadan, tentang bulan Ramadan. Yang pertama adalah tentang Ramadan penghapus dosa setahun sebelumnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma Ramadan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa 'arafa hududahu, dan mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui batasan-batasannya, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, dan segala macamnya. Wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu an yatahaffadha, dan menjaga apa-apa yang seharusnya dia jaga pada waktu Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya, menjaga lisannya dan segala macamnya, kaffara ma qablahu, maka dosa-dosa setahun sebelumnya akan dihapus. Nah, hadis ini dhaif karena ada perawi yang tidak dikenal. Di sini tidak saya sertakan di sini ya, tapi di silsilah dhaifah milik Syekh Al-Albani rahimahullah taala dikatakan ada perawi yang lemah periwayatannya, hafalannya lemah. Maka hadis ini dihukumi sebagai dhaif. Tapi apakah kita boleh meyakini bahwasanya dosa kita akan diampuni? Maka ini boleh, jamaah. Kenapa kok boleh? Karena ada hadis yang lain yang mana Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams ila salawatil khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat an dzambi 'abdin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu. Jadi di antara salat ya, salat saat ini salat maghrib misalnya, atau salat asar tadi, kemudian ke salat maghrib, kemudian salat maghrib ke isya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian salat Jumat ke salat Jumat yang selanjutnya, berarti 1 pekan. Kemudian Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya, berarti apa? 1 tahun. Itu adalah waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ini hadis sahih. Sehingga hadis sahih ini tadi menguatkan hadis dhaif yang nomor 1 ini tadi. Bahwasanya kalau kita puasa Ramadan dan seterusnya, maka setahun yang lalu dosa kita akan diampuni atau dihapus. Maka ini dhaif, tapi dikuatkan dengan hadis sahih yang tadi. Ya, hadis sahih yang tadi. As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah, ini ada di print out itu ya. Baik, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hadis yang kedua adalah tentang pembagian waktu Ramadan, yakni pembagian waktu Ramadan. Dikatakan di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal syahri Ramadan rahmah. Awalnya bulan Ramadan itu rahmat bagi kita. Wa awsatuhu, maksudnya ini 10 awal ya. 10 hari awal Ramadan itu rahmat bagi kita. Kemudian 10 pertengahannya adalah maghfirah, adalah ampunan bagi kita. Wa akhiruhu, dan 10 yang terakhir maka Allah akan, di sini dikatakan aitqun minan nar, akan membebaskan kita dari api neraka. Maka hadis ini mungkar ya jamaah, mungkar. Kenapa? Tadi coba kalau kita lihat di sebelahnya ya, mungkar itu adalah hadisnya diriwayatkan oleh perawi yang lemah. Maka ada perawi yang di sini tidak dikenal di kalangan muhaditsin dan hafalannya lemah. Kemudian isinya bertentangan dengan hadis yang sahih. Isinya apa? Bertentangan dengan hadis yang sahih. Maka ada hadis yang sahih ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu akan menggugurkan dosa-dosa. Bahkan ada hadis yang mengatakan tentang Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ini bertanaqud, yakni
berkontradiksi dengan dalil-dalil yang sahih yang kami sebutkan tadi itu tadi. Ketika orang meyakini, salah satu cacatnya di sini, salah satu cacatnya, ketika orang meyakini bahwasannya Ramadan itu dibagi 10 hari seperti ini, 10 hari seperti itu, 10 hari seperti itu, maka dia tidak atau dia akan memfokuskan amalan hanya pada hari-hari tertentu yang dia ingin mendapatkan fadilah tersebut. Misal, saya meyakini hadis mungkar ini, bahwasanya Ramadan terakhir atau Ramadan pertama itu kita diampuni. Maka di Ramadan yang 10 hari pertama dan 10 hari terakhir saya tidak akan beramal. Kenapa? Orang saya beramal di 10 yang tengah aja udah cukup, saya bakal diampuni, ya nggak usah yang lain-lainnya. Nah, ini salah satu kecacatannya. Bisa difahami ya? Kalau ada orang yang meyakini hal tersebut, ayolah ikhwah, maka ini ditakutkan akan membagi Ramadan untuk beramal. Di 10 yang lain nggak beramal, tapi di 10 yang tengah beramal. Karena apa? Karena ingin diampuni. Atau yang lebih parah lagi, karena di sini disebutkan kan, 10 hari terakhir itu manusia akan dibebaskan dari neraka. Ya udah, 20 hari pertama, 10 yang awal dan 10 yang tengah, dia bermaksiat terus, subhanallah, bermaksiat aja. Ya udah, anak bermaksiat, anak segala macam, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Toh 10 hari terakhirnya saya akan dibebasin dari neraka. Ya udah, saya beramal aja di 10 hari terakhir. Ada yang berkeyakinan seperti itu. Maka ini hadis yang mungkar, yang ada cacat dan ya ada cacat dalam isinya, ya, ada cacat dalam isinya. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah penisbatan bulan Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ada yang menghukumi mungkar, ada yang menghukumi maudhu' atau palsu. Namun yang saya nukil di sini diteliti, ya, hadisnya diteliti oleh Syekh Dr. Shalah bin Ali Al-Zayyani. Beliau salah satu murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, beliau ini meneliti bahwasanya hadis ini derajatnya yang paling fatal, yakni apa? Maudhu', palsu, ya, palsu. An Aisyah qalat, dari ibunda Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrul Ramadan syahrullah, wa syahru Sya'ban syahri, wa Sya'ban al-mutahhir, wa Ramadan al-mukaffir. Ramadan itu adalah bulannya Allah, yang pertama. Kemudian Sya'ban adalah bulanku, yakni bulan Nabi Muhammad, itu yang kedua. Dan Sya'ban itu mensucikan, yakni mensucikan kita menjadi suci ya di bulan tersebut. Kemudian Ramadan itu menghapus dosa. Nah, di sini benar bahwasanya Ramadan itu bisa menghapus dosa kita. Karena riwayat yang tadi ya, riwayat yang kami sebutkan, as-shalawatul khams dan seterusnya. Tapi penisbatan bulan Ramadan adalah bulannya Allah, ini salah besar dan mungkar. Kenapa? Karena berselisih dengan hadis lain yang lebih sahih. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Bahwasanya puasa yang afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Apa itu? Bulan Muharram, Syahrullahi al-Muharram. Maka di sini, ini hadis sahih. Maka di sini dinisbatkan bahwasanya bulannya Allah adalah bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail, dan dikatakan selanjutnya salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat qiyamul lail, salat
kita tarawih, sholat kita tahajud, sholat sunnah di malam hari, dan seterusnya. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita meyakini bahwasanya Ramadan adalah bulannya Allah, maka bakal ada manusia-manusia atau muslim yang hanya fokus beramal ketika Ramadan saja, dan di bulan yang lain dia tidak beramal, dan ini bisa menjadi fatal. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, nah ini yang mungkin sering kita dengar ya, dan sering kita dapat di kalangan awam. Hadis bahwa semua kondisi orang berpuasa adalah ibadah. Tidurnya, hadasnya, kita berhadas, kita kencing, kita buang hajat, itu juga pahala menurut hadis ini. Namun sayang sekali, ayyuhal ikhwah, hadis ini hadis yang palsu. Dari Ibn Abbas, an Abdullah bin Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu fi ibadatin min hin yusbih ila an yumsiya. Orang yang berpuasa itu dalam kondisi ibadah dari dia pagi, dari subuh, dari pagi, dari sahur sampai nanti sore mau berbuka. Itu dalam kondisi ibadah. Dikatakan kemudian selanjutnya, idza qama qam, ketika dia sholat, ya dia sholat. Ketika dia berdiri atau melakukan aktivitas apapun itu, maka dianggap ibadah. Idza shalla, shalla. Kalau sholat, ya sholatnya dianggap ibadah, dan ini benar ya kalau yang ini. Nah, ini yang selanjutnya. Wa idza nama, nama. Kalau mau tidur, ya udah tidur aja, itu juga ibadah. Wa idza ahdatha, ahdatha. Ketika mau berhadas, mau kencing, mau apapun itu, maka ini juga ibadah, dianggap ibadah. Dan di sini dikatakan malam yaghtab wa idza taba kharaqa shaumuhu atau khariqa shaumuhu. Sudah maghrib belum ya? Dan apabila itu tadi semua dianggap ibadah, ada syaratnya. Di sini disebutkan ada syaratnya. Apabila dia tidak mengumpat, berkata kotor, riba, menjelekkan orang, dan segala macamnya. Dan apabila dia berkata kotor, maka saumnya terbakar. Artinya apa? Batal. Di sini dikatakan gitu, batal, terbakar, batal. Maka ini dari segala sisi sudah kelihatan bahwasanya hadis ini mungkar dan maudhu. Ya. Kenapa? Karena yang pertama di sini dikatakan lafaz yang menghilangkan puasa ini bermasalah. Ketika orang mengumpat, orang itu berkata kotor, maka tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi kualitas pahala puasa. Mengurangi apa? Kualitas pahala puasa. Kemudian yang kedua, akan menjadikan muslim bermalas-malasan, ya kan? Orang kita tidur aja pahala, dianggap ibadah. Ya udah kita tidur aja. Jadi malas, nggak mau kerja, nggak mau beramal, nggak mau baca Quran dan segala macamnya. Maka ini terdapat hadis sahih yang menjadi pengganti, yang mana hadis ini mengatakan atau berisi tentang larangan marah ketika berpuasa. Dan hadis ini menjadikan kita apa? Kita berhati-hati untuk tidak mengumpat dan tidak marah. Diriwayatkan oleh subhanallah, anda lupa, kalau tidak salah Aisyah ya. Kalau tidak salah Aisyah. Nah ini menunjukkan bahwasanya saya bukan perawi, saya lupa soalnya sanadnya. Dari Aisyah, beliau bersabda, wa idza kan yaumu shaumi ahadikum, dan ketika kalian di dalam suatu hari itu berpuasa, fala yarfuth wala yashab, maka jangan berkata kotor, dan jangan mengumpat. Ya, kalau ada yang mengumpatmu, maka katakan fa inni shaim, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa.
sudah masuk waktu maghrib. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bisa dilihat yang terakhir nanti ya, kesimpulan dari sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap fenomena ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد